Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini, channel Pungongkai. Namun sebelumnya, silakan di like, kemudian subscribe, dan inilah video kita pada hari ini, teman-teman. Saat ini kita berada di kota Banda Aceh, tepat di bulan Juni, tanggal 12 Juni tahun 2024. Artinya ada beberapa bulan lagi kota Banda Aceh beserta dengan Provinsi Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 September kalau tidak salah kami. Untuk menjadi tuan rumah yang baik, tentu saja Provinsi Aceh, dalam hal ini kota Banda Aceh, sebagai pusat pelaksanaan event nasional tersebut, tentu harus berbenah diri untuk menyambut tamu-tamu dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Tentu berbagai persiapan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, khususnya menyangkut dengan infrastruktur atau tempat pelaksanaan acara PON dan juga infrastruktur penunjang lainnya. Bahkan sampai saat ini kota Banda Aceh yang menjadi tempat pelaksanaan yang paling banyak kegiatannya dilaksanakan terus berbenah diri, mulai dari beberapa ruas jalan yang dipermak habis-habisan hingga taman-taman yang ada di pusat kota juga mulai dirapikan di berbagai lokasi. Kemudian juga yang terlihat cukup mencolok beberapa marka jalan, khususnya yang berada di sekitaran lokasi tempat pelaksanaan acaranya, sudah mulai dilakukan perbaikannya. Kemudian juga nanti akan kami sampaikan lokasi di beberapa ruas jalan. Ini arah ke sebelah kiri nanti kita akan menemui Stadion Haji Dibun Tala, dan juga akan menjadi salah satu venue pelaksanaan PON, dan saat ini juga sedang dilakukan renovasi besar-besaran. Ada tower crane di sana. Kemudian juga di samping itu renovasi besar-besaran juga dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa yang ada di daerah Lungraya, yaitu sekitar 7 km dari sini. Namun untuk kali ini kita hanya akan melihat bagaimana suasana kota Banda Aceh yang berada di sekitaran Jalan Tukunya Arif. Ini saat ini kita berada di Jalan Tukunya Arif dan juga di Jalan Tuku Daud Bereh, serta beberapa jalan utama lainnya. Yaitu di sebelah kanan kita adalah gedung pusat
Bank Syariah Indonesia yang baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi gedung yang paling tinggi yang ada di Kota Banda Aceh dan juga Aceh pada umumnya. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan diikuti oleh gedung-gedung lainnya, di mana juga terdapat rencana dari beberapa pihak seperti Bank Aceh Syariah yang ada di lokasi sebelah kiri kita, juga rencananya akan dibangun gedung cabang utama setinggi 2 lantai ke bawah dan juga 8 lantai ke atas atau 10 lantai. Kemudian juga ada informasi juga akan dilakukan pembangunan gedung pusat perkantoran milik PEMA atau Bank Usaha Plat Daerah Aceh. Kemarin informasinya akan dibangun di kawasan Pangoh. Mudah-mudahan lokasinya bisa dipindah ke daerah Donton atau di sekitaran Jalan Tepedodre, biar nanti skyline Kota Banda Aceh akan terlihat lebih baik ke depannya. Karena informasi yang kita dapatkan, gedung tersebut akan dibangun vertikal ke atas dengan ketinggian di atas 10 lantai. Nah, ini juga ruas jalan tempat kita berada saat ini juga baru saja dipermak, diaspal kembali sehingga terlihat lebih rapi. Ini Masjid Raya Baitur Rahman, ikonnya Kota Banda Aceh. Kemudian sebagai tambahan kami informasikan kembali bahwa di samping 2 gedung vertikal yang sudah kita sebutkan tadi, juga ada rencana dari pihak salah satu rumah sakit swasta Bunda Tamrin. Bahkan di salah satu media massa lokal Harian Serambi Indonesia sudah diumumkan mengenai AMDAL terhadap rencana pelaksanaan pembangunan gedung rumah sakit Bunda Tamrin yang ada di sekitar kawasan Batoh dekat terminal, yang direncanakan juga akan dibangun lebih kurang di atas 10 lantai. Mungkin akan menjadi bangunan tertinggi nantinya yang ada di Kota Banda Aceh. Ini di sebelah kanan kita juga ada hotel baru, bukan hotel baru sih sebenarnya, hotel lama tapi sudah berganti nama, Grand Lamuri kalau nggak salah. Ini tempat kuliner yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu di kawasan Penayung, kawasan pecinannya Kota Banda Aceh, karena di daerah ini sebagian besar adalah orang-orang etnis Cina. Mereka tinggal dan juga berbisnis. Di ujung sebelah kiri itu Hotel Ahmad Yani, dan di lurus itu adalah markas Kodam Iskandar Muda. Oke, kita kembali ke masalah Pekan Olahraga Nasional, dan sesuai dengan rencana akan dilaksanakan pada bulan September mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 September. Mudah-mudahan acara 4 tahunan tersebut dapat terlaksana dengan baik di Kota Banda Aceh khususnya, dan juga di berbagai tempat atau venue yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Aceh. Ini gedung Bank Syariah Indonesia sebelah kiri kita. Jadi kita akan mengarah ke sebelah kanan, yaitu menuju ke Simpang Surabaya.
masih di daerah Jambudape. Ini arah menuju ke Simpang Surabaya. Ini juga beberapa pohon sudah dipangkas dan terlihat lebih rapi di sini. Mudah-mudahan Kota Banda Aceh bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu-tamu yang datang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ya, oke teman-teman, kita sudah berada di Simpang Surabaya. Satu hal yang menjadi catatan buat pemerintah barangkali ini soal macet. Semakin hari semakin parah macet di Kota Banda Aceh. Ini jalan lintas nasional yang menghubungkan antara Kota Banda Aceh dengan Kota Medan. Tepatnya berada di daerah Lumbata, dan beberapa taman yang ada di median jalan di sini terlihat cukup bersih dan juga rapi karena memang dirawat setiap hari oleh petugas dinas kebersihan. Untuk seluruh warga Aceh, mari kita saksikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, dan mari kita ramaikan venue-venue di berbagai tempat yang ada di daerah saudara. Dan tentu saja jadikanlah Aceh sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu-tamu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini gerbang perbatasan antara Kota Banda Aceh dengan Aceh Besar. Ini kita sudah memasuki kawasan Aceh Besar. Dan nanti ke arah sebelah kiri ke Jembatan Pango, dan ini di sini sebenarnya rencananya akan dilakukan pembangunan lanjutan flyover Jembatan Pango, namun sudah bertahun-tahun tidak juga kunjung selesai dikerjakan. Saya kira kalau soal taman memang harus kita akui, memang taman-taman yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya yang ada di median jalan, terlihat sangat rapi, indah dan bersih. Di kawasan ini juga teman-teman sudah menjadi kawasan kuliner, berbagai kafe, dan juga di sini hadir berbagai butik brand lokal dan juga brand nasional, bahkan banyak hadir di daerah sini. Karena ternyata minat belanja warga Banda Aceh dan juga warga Aceh secara umum sangat tinggi sebenarnya. Namun yang sangat disayangkan atau menimbulkan tanda tanya besar, minat belanja tinggi, tapi sampai sejauh ini belum hadir mall besar di kota ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan hadir mall yang lebih representatif, sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup warga Kota Banda Aceh dan juga warga Aceh secara umum.
Oke, ini kita berada di bawah jembatan atau flyover Simpang Surabaya. Dan ini sekarang kita mengarah ke daerah Batoh. Ini sebenarnya jalan baru nih. Lebih kurang setelah tsunami dulu dibangun jalan ini, dan langsung setelah selesai dibangun merubah total wilayah ini menjadi salah satu kawasan bisnis yang padat yang ada di Kota Banda Aceh. Beberapa hotel juga hadir di sini, kemudian beberapa perkantoran juga ada di sini, seperti Bank Aceh, kemudian ada beberapa perkantoran lainnya, gedung Kajati, dan juga beberapa perkantoran lainnya yang tidak kami hafal satu persatu. Di arah sini juga ada terminal provinsi, yaitu terminal Batoh, tempat mangkalnya bus-bus keren yang ada di Aceh. Kawasan ini juga sebenarnya sangat berdekatan, lebih kurang 1 km arah ke sebelah kanan melalui jalan OMD untuk menuju ke Stadion Harapan Bangsa, tempat venue mungkin direncanakan akan dijadikan sebagai tempat pembukaan Pekan Olahraga Nasional tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 September nantinya. Ya teman-teman, barangkali sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan Kota Banda Aceh untuk menjadi sebagai lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional bulan September nantinya, maka insya Allah ke depan kita juga akan memberikan video lanjutan dari video ini. Demikian perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya dari channel Bung Ongkae, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.